mendapatkan item yang diinginkan, sembunyi di rumput berhadapan dengan hero melee. Ini menjadi poin plus untuk Kagura. Wah, tapi itulah dia yang akan kita saksikan langsung di Land of Dawn untuk di game yang kedua. Karena game pertama sudah diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Apakah akan menggunakan metode yang sama nih? Karena balik lagi, Pakito Beatrix di bagian gold lane. Tentu untuk early game, Pakito seperti biasa, apalagi dengan high Endra 7%. Ketika 1v1 situation ini akan mengerikan sekali dealing damage daripada seorang Moreno. Surga Mora tiba-tiba sekarat dan hampir saja terkena first blood dari Ando. Poking damage dan flame shotnya pun hampir mendapatkan Karagamora. Aduh, tapi nampaknya Gamora masih still survive dan masih bisa recall ke base tentunya. Dan sementara Cardo dengan Aulusnya dia mungkin bakal bermain objektif untuk melakukan farming hingga ke level yang ke-12-nya. Dan sementara bisa kali ini langsung melakukan beberapa jungle juga untuk di area jungle sendiri. Dan ternyata ada ikan yang suka berhenti. Ikan yang suka berhenti, ikan paus. Ikan paus. Ini emang Khalid Matilda ini strat ngeri loh nih dia nih. Hati-hati loh. Pernah dibawakan juga sama Rebellion Zion di MPL. Dan bahkan bisa dibilang hitungannya berhasil untuk 2 kali ya mendapatkan kemenangan ketika mereka menggunakan strat tersebut. Dan ini kita Ya, dan jangan lupa ini kan Khalidnya di sini main dengan Yves. Nah, ini nih. Kalau ada reward manipulation yang dibuka, Khalidnya ini enak banget. Dia bisa ngedance di tengah, kalau nggak ngedance ya udah. Yang mau kabur nanti di bagian ujungnya ada Raging Sandstorm yang bakal mengarah ke sana. waduh, ini benar-benar combo yang mematikan banget. Dan juga ini PR banget buat Hayabusa nih, mas. Shadow Kill-nya mungkin nggak bakal efektif ya menurut gua, karena banyaknya hero-hero yang memiliki hal point yang cukup tebal gitu. Kalau bicara soal ini ya, di early ya. Tapi Iya. nanti masuk mid game late game juga waktu Hayabusa udah punya item. Item. Apalagi kalau memang bisa ngedrive buat GPX-nya, jadiin item cepat buat Hayabusanya. Dia unggul 1 item, 2 item dibandingkan dengan fighter-fighter yang di sini. Ya tetap masih bakal tembus juga Bakal tembus. untuk damage-nya sendiri. Oke, ini kita bakal lihat dulu Technical Pause by Bigetron Beta kali ini. Kita bakal lihat dulu apakah game kali ini bakal menjadi 1-1 atau 2-0 untuk Bigetron Beta Bang Kalbi. Ya, apalagi late game-nya ada Aulus sih. Aulus juga nih. loh. Wah, udah kembali. Nih. Ayo main, gas. Suset Bang Dwi Woy. Bang Dwi. Udah ini nih apa namanya yang ngeprotekin leher tuh. Gitu. Bodoh. Mode jongkok tuh. Mode jongkok. Waduh, serem nih. Pro player kenapa kayak khas banget dengan mode jongkok ya? Iya. Dibenerin. Oke. Gila, Bener, kalau- main. Kalau aku mau jongkok itu kram udah. Keram. Ketarik, tolong. Bener sih. Wih, Bang Dwi sadar dong. Iya. Waduh, ketarik gua. Aduh, santai Bang Dwi, santai. Itu ya rata-rata ketika nggak fokus tuh pasti bakal menguap gitu loh. Iya, makanya. Minum dulu biar fokus. Biar fokus. Kayaknya aku kurang air putih hari ini. Iya, sepertinya saya harus minum air dulu supaya saya lebih fokus. Betul. Kurang fokus karena kurang minum air putih. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa ya menjaga kesehatan ya kan. 8 gelas air putih sehari ya. Wih, Yes. kita jadi iklan layanan kesehatan gitu ya. Gitu ya. Ya kan biar ikutin prokes juga. Benar. Itu kan Biar kayak sehat. basic Iya. kesehatan kan. 8 gelas 1 hari Satu untuk hari. air putih gitu loh. Iya. Oh, ditiup. Gitu. Oke, ini Biasanya kita rata-rata ada bedaknya juga tuh. Iya, ada Bawah bedak itu tuh, biasanya kiri tuh. yang pakai jungler ya gitu. Jungler atau yang mid laner tuh biasanya menggunakan juga. Iya, supaya tangannya licin gitu ya. Betul. Nah, mau lihat kita back to the game-nya, masih santai, tidak ada agresif gameplay yang coba dilakukan dari kedua belah tim kali ini Bang Abe. Masih aman-aman aja. Iya. Gamora bahkan kali ini sudah menduduki level 3-nya terlebih dahulu. Gusta coba untuk sedikit melakukan pergerakan, namun ya sepertinya belum ada ini ya. Kenapa ya, Pong? Ini tidak apa-apa, tapi kita lanjutkan ini lihat mid lane-nya. Kali ini bakal di clear wave terlebih dahulu. Dan sekarang kalian di area top lane, Hayabusa apakah bakal melakukan gankingnya di sana? Yang dimana kita ketahui Cardo? dari seorang Ray udah siap, tapi ternyata nggak bakal langsung mengarah ke arah seorang Moreno. Kita kali ini Moreno dengan Pakito menggunakan Hakendra ya. Iya makanya tadi 7% damage tambahan ketika 1v1 situation. Ya. Dan sebenarnya itu di sisi lain mungkin akan ada sedikit pertikaian yang terjadi. Rinaswi udah jumping ke depan. Lihat shadownya Shadow Kill mengincar karena Gamora seorang ternyata menghindari Planter, namun first blood tidak bisa dihindari lagi. Rinasmi namun dia sendirian. Flicker pun harus dia gunakan, sementara Simba yang udah mendapatkan level 4-nya sepertinya tidak mau bergerak gegabah. Dia
lebih memilih untuk bermain sabar dan Moreno terkena Weskernya sendiri seperti di game yang pertama. Harus dipukul mundur sepertinya. Ya tentu ini Turtle cukup free banget didapatkan oleh seorang Ray tentunya tanpa ada kontes yang dilakukan dari teman-teman dari Bigatron Beta. Kita tahu mereka menggunakan Aulus untuk Cardonya. Dia lebih objektif untuk mengambil karya jungle dibandingkan Turtle yang pertama. Sementara Yang of Fortune bakal coba dilemparkan langsung dari Ando ke arah seorang Gamora. Gamora masih still survive dan sementara di bagian top lane masih ada seorang Wacuk Priadi yang bakal menunggu momentum untuk menghajar kembali seorang Moreno. Sementara Ando kali ini coba untuk zoning ke area jungle musuh. Oke. Perlahan tapi pasti farming yang dimiliki sama Cardo masih sama-sama level ya. Beda kan. Tapi untuk saat ini bahkan ada shadow kill lagi. Megusta menggunakan tumbang. Ternyata ada Undying Fury menyelamatkan hari dari Megusta. Watch out for Fulong. Ando dengan satu flame shotnya ternyata masih mampu untuk mengeksekusi seorang Megusta. Bisa tereksekusi langsung cepat poin tapi di area bottom lane dari Nasmi juga Simba execute langsung hilang di sana Rinasminya oleh seorang Simba. Wow, dari top lane Marco Moreno bakal dihajar oleh seorang Watsu Priadi kali ini tapi ternyata masih bisa ditahan, masih bisa defend juga Morenonya walaupun dihajar oleh seorang Fredo dan juga arah bersamaan tapi Cyril Egil. Sekarang Watt kali tapi langsung dijepit, langsung ke dalam tapi ternyata ditukar oleh seorang Moreno juga yang terpick off. Megusta gak bisa pulang, langsung ada shadow kill dan di steal langsung oleh Fredo Kitty kali tentunya. Oke, sedikit disetir tapi terlalu beresiko karena di bagian bottom lane-nya lihat ada gold silver yang diamankan oleh Cardo. Cardonya emang benar-benar sengaja farming dan farming. Ini farming everyday ngalahin Gonzali everyday. Waduh, luar biasa banget farming dan juga farming itulah hobi dari seorang Aulus tentunya. Oh, tapi ada satu jump dan ternyata Gamora. Oh wow, 2 kali pick off loh Gamora. Ya. What happened? Ya karena memang dari gengkingan dari GPX ini mereka lagi on point semuanya. Mereka kemana? Mereka belum bisa dapetin juga. Apalagi mereka punya Ando Fredo yang banyak sisi. Cardo bahkan kenakan dieksekusi begitu saja last hitnya. On point dari Ray. Dia level 8 tapi oh my god Moreno dari jabnya miss saja Megusta mungkin akan terkena shadow kill. Dan bahkan Ray-nya Moreno dengan damage yang begitu sangat amat tinggi. Tapi Megusta again and again terkena satu flame shot. Namun Ando masih belum mendapatkan point killnya untuk saat ini. Ando ente nice try. Nice try Ando. Megusta masih berhasil survive walaupun terkena damage lain cukup lumayan sakit. Tapi tentunya kali ini kenapa geng Kapak berani banget melakukan team fight dari awal sampai saat ini karena mereka tahu dari Bigatron dia menggunakan Aulus. Harusnya Aulus tidak bisa melakukan banyak hal ketika team fight di early game gitu ya, benar gitu. Enggak juga sih. Karena di Aulus ini masih menunggu powernya dia ya. level 12. Tapi level 8 seharusnya dia udah mulai kuat juga buat Aulus. Udah mulai besar Kapaknya gitu. Lihat kali ini Fredo tersesat. Dan tahu arah jalan pulang langsung berhasil didapatkan. Tapi sementara kali ini Simba ditukar oleh seorang Fredo tentunya. Iya, Rinasmi mendapatkan poin killnya untuk saat ini. Tapi di sisi lain di gold lane juga belum ada pertikaian yang terjadi. Para Wacuk Priadi pun sudah mengamankan 3 assist yang artinya dia cukup punya snowball effect di early seperti ini. 5 menit awal dengan menggunakan Dietrich dan itu sniping damage-nya dari Renner lumayan sakit gitu ya. Tapi kali ini kita lihat juga Watt mencoba untuk menahan dulu di area top lane sementara menunggu teman-temannya kembali mengcover dia. Megusta sebagai posisi yang diketahui sementara di area bottom lane Rinasmi dan juga Simba masih terus melakukan pertikaian tentunya. Walaupun kali ini kita lihat 1 untuk 1 dari kedua belah player antara Simba dan juga Rinasmi. Tapi sementara di area purple buff-nya bakal cuma dikontes oleh seorang Cardo dan juga Ray. Tapi kali ini Cardo yang berhasil mendapatkan kembali untuk purple buff ya Bang Kalbe. Ya, dan bahkan menyamakan kedudukan dari level ya. Karena dia membutuhkan level ke-12. Sementara di sisi lain Ray ya masih di level yang ke-9. Jump in ke depan, kuat Shadow-nya connect. Tapi Cardo kayaknya gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi. Phantom Shuriken akan menjadi eksekutor dari Ray-nya. Dan lihat efek dari Moreno. Dia udah punya Hunter Strike. Tapi ternyata untuk saat ini dia pun masih mengeluarkan flickernya. Jump in dengan yang overturn. Watt mendapatkan 1 point kill yang sangat amat mahal. Dan itu adalah ke arah Moreno. Ini mungkin akan menjadi top lane yang bisa diambil. Untuk teman-teman dari geng Kapak. Lihat di depan sana Megusta sendirian. Gak punya apa-apa. Flame shot miss. Dan bahkan masih ada 1 guided wing. Untuk menyelamatkan hari dari Megusta. Dan Gamora nggak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena dia lagi under. Dia nggak punya sedikit ability untuk menyamakan team fight dari sisi damage atau bahkan dari sisi EXP-nya. Waduh, ada cukup luar biasa banget. 1 tukar 1 turretnya juga kita lihat terjadi pertukaran turret antara top lane dan juga bottom lane turretnya. Simba mendapatkan bottom lane dan sementara geng Kapak dan teman-teman dapatin top lane turret. Tapi mereka masih ingin lebih. Quest Shadow-nya langsung masuk ke Gamora. Langsung Shadow kill mendapatkan
seorang Gamora di sana dari seorang Ray kali ini dengan penggunaan Hayabusanya gimana Bang Gabe? Wah, ini entah kenapa ya, Hayabusa selalu on point dengan On point loh. shadow-nya. Dan bahkan itu targetnya nggak cuma Gamora doang, tapi bisa Karakardo. Dan ini 0-3-1 Omawa untuk Gamora. Ya, benar-benar unggul ya dari sisi point kill untuk GPX. Jadi mereka apapun yang dilakukan waktu lagi team fight, GPX selalu bisa unggul. Dengan kemunculan Fredo yang hero powernya adalah sisi dan terlihat tadi. Dengan banyaknya sisi yang dimiliki oleh Ruby juga, itu menghentikan pergerakan Bigetron Beta. Tapi Moreno juga dapetin farming yang sama sih. Sebenarnya dari segi objektif tidak terlalu jauh berbeda. Bahkan unggul dari Bigetron Beta. Hanya saja dari point killnya ini terlalu banyak dari Ray-nya. Jadi dia harus di shutdown agar gold leadingnya tidak begitu dominasi dari teman-teman geng Kapak. Kalau Bigetron tidak mau kehilangan di game yang keduanya. Tapi geng Kapak juga masih bebel, masih benar-benar kuat. Ketika mereka sadar bahwa mereka ini lagi unggul-unggulnya, mereka tuh nggak asal main tabrak gitu loh. Mereka bakal coba untuk menunggu presisi seperti Fredo menangkap ke depan. Cardo mungkin bakal jadi target operasi dan killnya bakal on point banget ke arah Cardo yang ditumbangkan. Dan Blade of Despair menjadi bonus item untuk Suprawa Supriyadi ditambah dengan Ray kali ini. Aduh, ini kedua player dari Hayabusa dan juga Beatrixnya udah punya Blade of Despair. Ini benar-benar kayak damage Dasal total udah lebih sakit dan lebih maksimal. Tapi Moreno mencoba mengamankan purple buffnya tapi berhasil di steal oleh seorang Ray dengan retributionnya. Wah, ini bisa dibilang udah mulai perlahan-lahan one-sided ke arah teman-teman dari geng Kapak. Mulai dari gold leadingnya yang udah menuju ke arah 3.000. Ini udah pertanda isyarat siaga 1 nih buat Bigetron Beta. Tapi tenang, Cardo belum level 12. Dia masih punya Cardo ya, ketika level 12 itu bakal mengerikan banget. Nah, tapi untuk menggapai level 12 kayaknya agak sedikit kesulitan. Tapi Simba juga bahkan harus paksa untuk mundur di arah top lane. Di arah top lane-nya Simba dipaksa untuk mundur karena adanya sebuah tekanan yang dilakukan oleh Rinasmi dan juga Ando di sana. Tapi sekali ini Simba berhasil melakukan clear minion juga di arah top lane-nya. Yang meanwhile dari mid lane sudah ada Megusta yang mencoba untuk masuk ke area bus dari seorang Fredo Kitty kali ini. Ray akan dibantu jalan-jalan saja dan sementara Ando udah siap melakukan surprise strike dengan Yin Yang of Fortune-nya tentunya. Ini Fredo Konsil ditarik ke miss moment begitu saja. Fredo Kitty tidak mendapatkan apa yang dia mau dan Ando udah mulai muncul juga ke depan. Lihat dari Ray-nya sendirian udah mulai benar-benar mungkin akan dikembalikan dan Ando dalam keadaan yang cukup berbahaya di depan sana masih bisa Yin Yang Gathering dan ada Patty Zero Kill digunakan. Lihat Raging Sandstorm ke arah belakang dan bahkan Simba menumbangkan ke arah Ando. Bakal jadi momen comeback kali ini karena Rinasmi mungkin akan ditagih kayak operasi selanjutnya. Lihat dari Fredo Kitty, dia di arah belakang benar-benar mencoba untuk mengcover karena Rinasminya karena flicker pun sudah dikeluarkan dan Cardo dia sebentar lagi akan menuju ke level 12 tapi ini 4 lawan 5 tanpa adanya Ando, tanpa adanya mid laner. Mungkin akan ada Lord yang di kontes. Laner apati konekar Simba dan sementara itu lihat di depan sana dari Fredo Kitty-nya masih menahan dari segi ultimate-nya. Masih belum mendapatkan apapun dan ingat Cardo udah level 12. Awas ada pergerakan lagi ke arah belakang. Simba-nya mengincar ke Fredo. Fredo bakal tumbang. Anda yang Fury jump in tapi untuk kali ini lihat malah mati satu demi satu dari teman-teman geng Kapak. Rinasmi terkena efek slow dipegangin kakinya sama Gamora dan Lord akan di take over sama teman-teman Bigetron Beta. Bigetron Beta bakal free untuk Lord yang pertama. Lu lihat Cardo udah tambah dewasa, pakai detek bakal takut kecewa. Tapi lu lihat Ando kembali terpick off. Tapi di Shadow dia serang Ray mencoba untuk memberikan perlawanan lagi tapi sementara kali ini bakal langsung coba dihajar langsung sementara serang Ray-nya masih bisa mundur dan ternyata Lord langsung didapat oleh Bigetron. Momen satu kali aja. Oh ya, itu satu yang dicari ya benar-benar. Jadi kepicknya Ando sekali, 4 lawan 5 fight. Jadi 2 kali bahkan. Ya, yang kedua kan waktu dia baru mau datang kan. Yes, Tapi kalau kita bahas yang pertamanya ini Ando kepick sekali, di mana posisi dari Cardo ini hampir masuk ke level 12. Oh my god. Dan setelah fight yang tadi, dia level 12, power spike yang udah dapat sekarang buat Bigetron Beta dan ini harus dimaksimalkan. Si Bigetron Beta mereka 3 sampai 4 menit ke depan, mereka akan berada di puncak kekuasaan mereka juga. Karena dari sisi gold ini udah mulai sama. Dan ingat ya, ini Yif loh. Ini Yif, pengendali untuk team fight ya. Waduh, Iya, bukan begitu saya. Tapi ternyata Ray, hati-hati di depan sana. Ada shadow kill yang digunakan. Tetes. Gamora membalaskan dendamnya dengan satu shutdown ke arah Ray. Terbuka kesempatannya untuk kali ini. Lihat di arah bottom lane. Mungkin akan didorong juga dengan Lord yang masih belum di enhance untuk saat ini. Midnya juga bakal didorong sama super minion yang tersisa. Gamora terkena efek dari dapat di baris. Oke, dia punya Megusta. Dia punya efek favor di sana. Dan bahkan ada flame shot cuek Gamora. Tapi tumbang terkena efek bakar dari Magic Warship. Begitu juga dengan Megusta.
Megusta yang harus mundur terlebih dahulu. Dan ini Bigetron Beta harus disiplin, gak boleh kayak tadi. Karena kalau keculik 1 demi 1, mereka yang rugi. Waduh, ini game yang benar udah dibalikin oleh Bigetron Beta. Perbandingan natural lu lihat. Bigetron udah mulai unggul dari segi natural ini Om Awal. Iya, menurutku dari Bigetron tadi mereka terlalu memaksakan sih untuk bisa naik ya. Karena mereka butuh Gamora juga sebagai pengendali fight. Dan dengan hilangnya Gamora, mereka gak bisa asal naik ke atas. Mau gak mau, reset dilakukan oleh Bigetron Beta. Sementara dari GPX, mereka memang kehilangan momentum, tapi mereka masih bisa bounce back lagi. Yaitu dengan menahan dulu. Biarkan jadi untuk item dari Wattnya. Karena tadi, Wattnya ini udah sakit. Tinggal nunggu Wattnya jadi, Rinasmnya jadi. Gak bakal ada yang bisa men-stop kedua hero itu. Tapi ini gimana menurut dengan adanya Cardo membeli item barusan Blade Armor? Blade Armor menurutku oke juga sih. Karena Blade Armor ini bakal ngerusak pergerakan dari Watt. Iya, bakal ada movement speed 15% yang dikurangin dari Blade Armor. Oke, teamfight mungkin akan terjadi. Lihat Falling Star Moon di depan dan bahkan satu Gamora yang ditumbangkan. Dan di belakang sana lihat dari seorang Moreno yang hampir mendapatkan seorang Rawat Supriyadi. Namun digagalkan, kali ini niatnya harus diurungkan. Simba memilih untuk mundur ke belakang, terkena flame shot. Ada Falling Star Moon yang kedua. Simba langsung dipanggil dengan Gunwing. Pulang. Udah mau memasuki waktu senja. Iya, tentunya Geng apakah bisa mendapatkan mid lane turret-nya dia. Sementara kali ini Cardo mencoba untuk bertahan. Fredo kita juga Rinasmi mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Megusta. Langsung shadow kill kalau masih dari seorang Ray di sana mendapatkan seorang Megusta. Tapi kali ini masih mau lebih. King of Fortune connect. Cukup sakit damage tapi Cardo lari. Cardonya masih berhasil kabur dan sementara itu Lord yang kedua bakal muncul dalam beberapa detik lagi tentunya. Aulus Racing lari dari kenyataan dan kali ini lihat di depan sana Simba langsung tarik dan bahkan ada HPT. Super Rawat Supriyadi, the deadly sniper di sana langsung jump in dari seorang Awat langsung Moreno. juga dia ubah tapi Moreno sneaky picky dia belum ditemukan di depan sana. Recall kah? Shadow kill. Ke arah dari Kramer saja. Iya, tapi hanya langsung coba untuk tarik kembali Moreno. Waduh, ini posisi udah ketahui. Moreno tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Apa Moreno masih bisa kabur? Bakal dikejar langsung. Ada Ray, Quad Shadow udah connect tapi tentunya di sana Moreno langsung terpick off di tangan seorang Ray dengan Quad Shadow yang lagi cukup on point tentunya. Ketahuan kali ini mulai dibalikan keadaannya. 1 demi 1 pun terpick off dari Bigetron Beta. Geng Kapak menolak untuk di 2-0-kan mengingat mereka bertemu OP, mereka kalah 2-0. Mereka bertemu Paps, mereka dikalahkan juga 2-0. Bertemu dengan Bigetron Beta mereka nggak mau untuk dikalahkan lagi ketiga kalinya. Untuk ketiga kali di minggu yang sama tentunya. Dan kali kalau dia juga, Geng Kapak malah mengungguli gamenya di menit ke-15. Sudah kembali unggul dengan 4-5.000 network tentunya. Mid lane turret bakal coba didapatkan juga dari tim Geng Kapak. Sudah mulai masuk dari minionnya ke arah base yang dimiliki dari tim Bigetron Beta tentunya. Oke, Lord di bagian top lane masih coba bertahan terlebih dahulu. Undying Fury masih juga dimiliki oleh Cardo. Lihat di depan sana langsung di pop out begitu saja. Gamora dalam ancaman. Real World Manipulation pun dibuka. Mana Falling Star Moon-nya. Lihat dari cancel karena Gamora yang mungkin bakal tumbang. Langsung ada di minus juga dari belakang. Shadow kill, double kill. Dan bahkan lihat di Ray-nya mendapatkan triple kill dari Awat. Masih mau lebih edas dan ada wipe out. Kita akan menuju ke game yang ketiga. Dan ini dia untuk game yang kedua dimenangkan oleh tim Geng Kapak tentunya di menit yang ke-15 di Lord yang kedua.